Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan Ibu Wivina selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Korosi atas kesempatannya kami dapat melakukan presentasi kali ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 3. Kelompok 3 terdiri dari yang pertama adalah saya sendiri, Maria Octavia Putri Mapaung dengan NIM D112-120-1011. Yang kedua adalah Mirhandi dengan NIM D112-120-1013. Yang ketiga adalah Dimas Riantara dengan NIM D112-121-1014. Yang keempat adalah Mentari Anastasia dengan NIM D112-120-1025. Dan terakhir adalah Alia Salsabila Nurfi dengan NIM D112-121-1025. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam mengenai materi yang kita bahas di sini, dapat teman-teman lihat ada artikel studi kasus dan beberapa gambar alat yang rusak yang disebabkan oleh fenomena yang akan kita bahas lebih dalam selanjutnya. Pada gambar tengah, yang terdapat 3 garis alur merah pada bantalan yang teman-teman lihat, sebenarnya sangat sering kita jumpai, juga terdapat pada industri, terutama pada alat-alat. Contohnya di sini pada turbin angin, generator listrik, bantalan, dan juga heat exchanger. Mungkin teman-teman berpikir garis alur yang terdapat di gambar seringkali merupakan hal yang biasa. Sebenarnya adalah fenomena ini merupakan fenomena yang perlu diberikan perhatian lebih karena dampaknya dapat memberikan kegagalan pada alat dan juga memberikan dampak negatif lainnya seperti memperpendek masa pakai alat, mengurangi efisiensi proses, menjadi pemicu kegagalan atau kebocoran pada proses, kemudian dapat menambah biaya pemasangan baru atau biaya operasi yang lebih mahal, dan terakhir memungkinkan terjadinya kecelakaan. Nah, fenomena apa sih sebenarnya yang menyebabkan kerusakan pada alat sebelumnya? Nah, fenomena itu merupakan fenomena fretting. Fretting merupakan kausan umumnya terjadi karena adanya getaran atau gerakan osilasi amplitudo geser pada dua permukaan material yang digerakkan secara berulang-ulang terhadap satu sama lain di bawah beban. Fenomena fretting ini terjadi di mana amplitudo pendek bergerak geser maju mundur berulang-ulang antara permukaan kontak dengan siklus yang berulang, di mana fenomena ini menghasilkan dua bentuk kerusakan. Yang pertama adalah kerusakan permukaan dan penurunan umur kelelahan, dan tingkat keausan dan kerusakan permukaan jauh lebih besar daripada yang diberikan oleh besarnya jarak geser. Gerakan bolak-balik sependek 0,1 nanometer dalam amplitudo dapat menyebabkan kegagalan komponen ketika bertahan selama 1 juta siklus atau lebih. Kausan fretting dan kelelahan fretting hadir di hampir semua mesin dan merupakan penyebab kegagalan total dari beberapa komponen yang kuat. Nah, prinsip terjadinya fretting yang pertama adalah adanya dua permukaan yang saling bersentuhan langsung. Teman-teman dapat lihat di gambar yang di tengah ada bodi 1 dan bodi 2 yang bersentuhan secara langsung. Yang kedua adanya gerakan osilasi atau berulang dan beban pada kontak yang menghasilkan slip atau deformasi pada permukaan. Yang ketiga adalah kontak antara dua permukaan terjadi pada tingkat asperity atau ketidakrataan permukaan yang teman-teman dapat lihat di gambar yang ketiga, terdapat ketidakrataan permukaan di mana gerakan relatif dan adanya ketidakrataan permukaan menyebabkan terjadinya keausan pada permukaan. Nah, fenomena fretting ini biasanya muncul dalam bentuk sebagai lubang atau alur yang dikelilingi oleh produk korosi atau mikroskopis oxide partikel yang seperti teman-teman lihat pada
gambar atau artikel studi kasus di awal tadi. Nah, kemudian ada mekanisme dan skema proses. Di sini terdapat 4 step atau 4 proses di mana terjadinya fritting. Yang pertama adalah lapisan tipis oksida timah yang dinyatakan dengan huruf A yang garis hitam, letak di bawah tekanan pada kontak pertama kali. Timah yang bagus dan bersih yang ditunjukkan dengan huruf B pada gambar, letak keluar melalui celah-celah di lapisan oksida timah, membuat sambungan listrik yang sangat stabil pada pertama kali kontak. Kemudian, jika titik kontak bergerak, jumlah mikroskopis dari gerakan fritting yang ditunjukkan pada step kedua, mikroskopis timah bersih terkena udara dan dengan cepat membentuk film oksida timah isolasi baru yang ditunjukkan pada gambar dengan huruf C pada step kedua. Nah, setiap kali ada gerakan relatif di tempat kontak, siklus berulang bergerak berkali-kali dan lebih banyak puing-puing kausan timah oksida menumpuk, seperti yang ditunjukkan pada step ketiga. Dengan gerakan fritting mikroskopis yang berkelanjutan di antara permukaan-permukaan yang bersentuhan, puing-puing kausan timah oksida isolasi yang cukup dapat menumpuk setinggi pada gambar. Resistensi atau hambatan atau koneksi terputus-putus dapat berkembang seperti yang ditunjukkan pada step keempat, di mana gesekan antara muka yang berulang dapat membentuk alur atau lubang, meningkatkan suhu, penumpukan puing permukaan abrasif oksidasi dengan pengaruh lingkungan atmosfer dapat membentuk korosi. Hal tersebutlah kemudian merusak sambungan dan mengakibatkan kegagalan pada alat. Nah, setelah teman-teman tahu apa itu fenomena fritting, prinsip, dan segala mekanismenya, di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi fritting. Di mana resistensi fritting bukanlah seperti intrinsik dari suatu material atau bahkan pasangan material, misalnya tergantung pada amplitude perpindahan atau pada beban normal. Kondisi resah atau fritting dapat berupa partial slip, gross slip, atau mixed slip, di mana ketiga situasi ini menyebabkan pembebanan lokal yang berbeda di permukaan. Selain itu, kondisi lingkungan mungkin memiliki pengaruh yang besar, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku resah saat berkontak. Yang pertama adalah beban kontak. Kausan adalah fungsi linier dari beban dan fritting. Oleh karena itu, fritting akan meningkat dengan meningkatnya beban selama amplitudo tidak berkurang. Kemudian ada amplitudo bergeser, di mana tidak ada amplitudo ambang terukur yang ada di bawah yang tidak terjadi fritting. Kemudian yang ketiga adalah jumlah siklus, di mana tingkat resah meningkat dengan seiringnya jumlah siklus. Kemudian ada suhu. Suhu memiliki dampak yang signifikan pada laju reaksi kimia, dan oleh karena itu pada oksidasi bahan pada suhu tinggi, laju pembentukan oksida tinggi dan lapisan oksida bertindak sebagai lapisan pelindung. Lapisan ini yang melindungi bahan yang tidak terlindung atau telanjang agar tidak bersentuhan dan membentuk sambungan perekat atau pengelas dingin. Dengan demikian tingkat keausannya berkurang. Yang kelima ada kelembaban relatif. Biasanya peningkatan kelembaban mengurangi korosi fritting. Yang terakhir adalah inert material, di mana kemampuan material untuk bereaksi dengan oksigen secara langsung berdampak pada kelelahan fritting. Saya ulangi, yang terakhir adalah inert material, di mana kemampuan material untuk bereaksi dengan oksigen secara langsung berdampak pada kelelahan fritting. Nah, di sini juga setelah kita mengetahui faktor dari fritting, kita dapat mengetahui pencegahan yang dapat dilakukan. Karena masalah yang ditimbulkan oleh korosi fritting sangat mahal untuk diperbaiki. Sebelumnya masih belum ada
Metode uji standar untuk mengidentifikasi korosif rating sebelum proses terjadi. Rancangan mekanis memainkan peran yang lebih penting daripada memilih material ketika menghadapi korosi sejenis ini. Berikut ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yakni yang pertama, mengurangi pergerakan relatif antara material. Yang kedua, menggunakan bahan yang tidak rentan terhadap corrosive rating. Yang ketiga, meningkatkan kekerasan satu atau dua bahan. Yang keempat, menggunakan pelumas pada kontak. Yang kelima, mengurangi segel untuk menyerap getaran. Dan terakhir, merancang desain yang tepat untuk mencegah terjadinya fritting. Uji preti. Jadi sebelum kita masuk ke uji preti, kita harus tahu dulu gangguan yang terjadinya preti. Yang pertama itu disebabkan karena diferensial thermal expansion atau DTE. Yang kedua itu karena gangguan mekanik. Nah, yang disebabkan karena diferensial thermal ekspansi itu merupakan merupakan kontak yang bisa terjadi ketika adanya perbedaan laju ekspansi thermal material yang mengalami adanya perubahan suhu besar yang terjadi secara berulang. Permukaan kontak material yang lebih lunak ini akan cenderung memiliki ekspansi thermal yang lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan kontak material yang lebih keras. Sebagai contoh nih, timah merupakan logam yang lebih lunak dibandingkan dengan emas. Hal ini itu karena timah ini mengembang lebih lebih cepat dibanding dengan bukan dibanding sih, tapi mengalami perubahan yang cuma karena perubahan suhu yang signifikan. Jadi eh, temperatur ruangan ini sangat berpengaruh terhadap eh rating ini, terhadap yang bisa menyebabkan rating dari DTE ini. Nah, pada permukaan kotak ini dapat berubah bentuk akibat gerakan mikro dan di antara permukaan. Deformasi permukaan timah dapat merusak lapisan oksida dan menghasilkan serpihan timah. Serpihan timah ini menjadi abrasif dan mempercepat pembentukan kausan dan korosi pada permukaan kontak. Nah, yang kedua itu karena mekanik. Nah, mekanik ini itu terjadi melalui gerakan getaran yang terjadi secara berulang dengan intensitas dan frekuensi tinggi serta sumber getaran itu biasanya dari mesin-mesin. Nah, next, uji preti itu terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah uji getaran pada frekuensi dan intensitas konstans dan uji getaran eh, pada frekuensi yang bervariasi dan intensitas tetap. Pada uji frekuensi dan intensitas konstans itu pada uji ini PIC berlapis timah dan konik itu berlapis emas. Nah, PIC di sini yaitu eh flexible plate cable, di mana ini merupakan eh, permukaan kotak bimetal yang berlapis timah dengan konektor berlapis emas pada interkoneksi kabel elektronik. Ketika terjadinya korosi, PVC berlapis timah itu getaran yang variasi dilakukan pada kotak emas timah lebih dari 1000 jam.
dengan efek cross-breaking pada resistensi kotak antara PVC berlapis timah dan konektor berlapis emas tidak signifikan dan berada dalam batas spesifikasi dan dapat diterima oleh 60 MA yang direkomendasikan dalam YIS YS 60068. Nah, pada konektor lapis emas ini, yaitu jenis konektornya itu adalah non-JIP yang dipadukan dengan JIP. Menjalani uji Plating ini itu harus menghasilkan getaran, yaitu getarannya itu 500 Hz dan akselerasi 20 gram dan dibias listrik pada tegangan 5 volt dan arus konstan 5 mA dan 624 jam pada suhu kamar 24 derajat Celcius dan kelembapan relatif 60%. Dan yang kedua, yaitu PVC berlapis timah dengan uji getaran frekuensi yang bervariasi dan intensitas tetap, di mana konektor emas ini itu disolder pada papan PCB. Nah, eh, pada konektor apa ini itu ada 3 produser konektor termuka yang dipilih. Apa saja yaitu Pfleck. Nah, itu dijalankan dengan getaran intensitas tinggi dari berbagai kecepatan dan frekuensi diperkenankan pada 3 arah yang berbeda untuk menstimulasi kemungkinan gerakan plating beberapa langkah frekuensi getaran yaitu 100 Hz, 500 Hz, hingga 5000 Hz pada 3 suhu pada intensitas tinggi 20 gram dilakukan untuk pengujian yang dipercepat. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Ini saya akan melanjutkan. Jadi di sini kami menggunakan jurnal, kemudian tentang rating pada selongsong seperti pompa sentrifugal kapasitas 900 meter kubik per jam di PDAM Kota Padang. Penelitian ini dilakukan beberapa tahap pengujian analisis. Tahapan yang digunakan yaitu pertama pemilihan spesimen uji. Spesimen uji ini diambil dan dipilih dari selongsongan pompa sentrifugal yang rusak setelah dioperasikan selama lebih kurang 4.000 jam di water intake PDAM Kota Padang. Pemilihan spesimen ini dilakukan untuk mendapatkan sampel yang tepat dan mewakili kondisi kerusakan yang terjadi untuk mendapatkan hasil pengujian laboratorium yang dibutuhkan. Yang kedua, pengujian visual atau makro. Pengujian visual ini dilakukan untuk mengamati permukaan arus dan area penerima beban dari suatu komponen secara visual, seperti faktografi permukaan area penerima beban serta dimensi pendamping arus dari komponen. Nah, yang ketiga itu pengujian metalografi. Di pengujian metalografi ini ditunjukkan untuk melihat kemungkinan terjadinya perubahan secara mikro dan makro bahan serta distribusi selama masa pemakaian. Yang keempat itu pengujian kekerasan bahan. Pengujian ini diperlukan untuk melihat distribusi kekerasan bahan yang terjadi pada penampang di daerah yang mengalami arus dan sekitarnya. Salah satunya adalah untuk mengetahui daya tahan arus permukaan selongsong. Yang kelima itu pengujian komposisi bahan kimia. Pengujian komposisi bahan kimia ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi bahan serta sifat-sifat
mekanisme bahan berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam bahan tersebut, dan menganalisis pengaruh masing-masing unsur sesuai dengan presentasi kandungannya. Berikut ini adalah gambar dari selongsongan yang makro yang tampak lengkukan bergaris sirkular pada selongsong seluruh bidang yang bersentuhan dengan gland packing. Yang gambar di bawahnya itu gambar reaksi isomarik dari benda yang mengalami plating. Penyebabnya itu penyebab itu terkikisnya permukaan selongsong itu dikarenakan terjadinya gesekan antara permukaan selongsong dan gland packing. Dalam kondisi ini sering ditemukan di lapangan. Yang pertama yaitu suara mesin-mesin dan sesekali keluar asap dari tempat terpasangnya gland packing. Yang keduanya itu terjadi kebocoran menyebabkan tekanan dan kapasitas pompa turun. Dampaknya itu dari selongsongan itu yang sering terjadi yaitu kebocoran dalam pipa hingga akan berpengaruh kepada selongsong dan juga akan menyebabkan dari sisi banyak air yang terbuang juga akan berpengaruh terhadap kapasitas air yang dibutuhkan. Karena adanya kebocoran maka tekanan pompa akan turun dan menurunnya kapasitas pompa itu sendiri. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai prinsip dari erosifir atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kausan erosi. Nah, kausan erosi sendiri itu disebabkan oleh adanya benturan suatu partikel. Nah, partikel ini bisa berada dalam fase padat atau dalam fase cairan. Fase padat dan cairan ini kemudian berbenturan dengan adanya suatu permukaan suatu benda. Bisa dilihat pada gambar di skema di sebelah kiri. Jadi di sini kita memiliki suatu partikel padat contohnya, di mana dia akan bertumbukan dengan suatu permukaan sehingga permukaan tersebut akan kehilangan suatu material. Nah, kejadian ini atau fenomena ini itulah yang disebut sebagai kausan erosif atau dalam bahasa Inggrisnya erosifir. Nah, jadi kausan erosif ini sebenarnya banyak terjadi dalam banyak cara. Misalnya di sini erosi dapat terjadi dengan pelampiasan cairan. Jadi di sini cairan bertumbukan dengan mengenai permukaan, kemudian menyebabkan adanya perpindahan material. Campuran partikel dan cairan ini disebut sebagai erosi bubur. Atau dalam bahasa engineer-nya atau teknik kimianya kita sebut sebagai erosi kavitasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tadi kita kan sudah melihat mengenai prinsip terjadinya suatu erosifir. Nah, selanjutnya adalah erosifir yang terjadi pada industri. Nah, di sebelah kanan ini merupakan salah satu contoh penggambaran dari suatu terjadinya erosifir, fenomena erosifir pada pisau turbin yang dimana terjadinya erosi karena disebabkan oleh partikel padat. Nah, biasanya di sini terjadi pengikisan atau degradasi dari pisau turbin ini itu karena adanya benturan antara material yang digunakan dengan bahan baku yang digunakan. Contohnya pada batu bara. Nah, batu bara ini bergabung dengan biasanya pada keadaan uapnya. Turbin gas ini kemudian akan membawa partikel-partikel batu bara yang kemudian ini menyebabkan adanya terkikis atau kita sebut sebagai erosifir pada skala industri. Nah, contoh lainnya erosifir pada industri ini contohnya ada nozzle peledakan jaringan, kemudian ada turbin batu bara yang seperti saya jelaskan tadi, kemudian ada peralatan hidrogenasi batu bara di mana partikel batu bara ini akan menimpa dan kemudian mengarah ke pemindahan material dari peralatan. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, di mana ketika si batu bara, partikel-partikel batu bara ini terbawa dalam skala uap, jadi ada uap yang dialirkan, di mana partikel batu bara ini terikut di dalam si uapnya, sehingga terjadinya tumpukan. Kalau misalnya di kimia dasar, kita sudah mempelajari bahwa ketika suatu partikel itu bisa melepaskan dirinya dari keadaan awalnya, disebabkan karena dia udah melewati energi yang dibutuhkan untuk bisa dia bereaksi. Nah, di sini
terjadi tumbukan. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi percepatan reaksi itu adalah adanya tumbukan. Nah, tumbukan ini menyebabkan kecepatan atau laju dia bisa untuk melepaskan dirinya dari keadaan awalnya itu semakin tinggi. Nah, di sini contoh lainnya itu adalah material turbin yang mengarah pada pemindahan material. Nah, turbin itu kan biasa dia mengalirkan suatu uap atau suatu uap yang dimana dia akan dimana terjadi suatu tumbukan dengan bahan baku yang digunakan untuk bisa dilakukan pembakaran. Contohnya pada pembakaran batu bara. Nah, batu bara ini nanti akan terbawa dalam skala dalam uapnya sehingga dia akan bertumbukan dengan material yang digunakan pada industri. Itulah beberapa contohnya. Contoh lainnya itu kerusakan pada bilah turbin gas, kemudian ada ketika pesawat terbang melalui awan debu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah pernah masuk pesawat, pasti teman-teman tahu bahwa ketika kita berada di atas pesawat itu kan bilah ketika pesawat terbang itu kan adanya gesekan atau tumbukan dengan udara air yang ada di awan, sehingga ini bisa menyebabkan adanya erosivir sehingga harus terus di-maintain. Jadi erosivir ini adalah salah satu aspek dalam pendirian industri yang harus diperhatikan dalam maintenance-nya karena dapat menyebabkan kerusakan juga kecelakaan yang terjadi pada industri. Contohnya pada pipa apabila tidak di-maintain maka bisa terjadi kebocoran dan lain-lain yang bisa menyebabkan kerugian yang luar biasa untuk skala industri. Nah, ini merupakan fenomena yang terjadi atau erosivir yang terjadi yang kemudian diperbesar dalam skala mikrometer. Di sini di sebelah kiri yang gambar sebelah A dan C ini adalah erosivir yang terjadi pada suatu logam yang dimana diperbesar sampai dengan 200 mikrometer. Kalau yang sebelah B itu merupakan erosivir yang terjadi yang diperbesar sampai dengan skala 100 mikrometer. Jadi pembentukan erosivir itu disebabkan oleh dampak pengikisan permukaan partikel, di mana bagaimana partikel pengikisan ini berdampak pada permukaannya. Jadi permukaannya itu menjadi terkikis, terjadi degradasi. Nah, sudut tumbukan partikel pengikisan yang ada beberapa faktor yang mempengaruhi erosivir, pembentukan erosivir itu sendiri. Contohnya adalah sudut tumbukan, kemudian partikel pengikisan, kecepatan tumbukan material, dan ukuran partikel pengikisan adalah parameter yang mempengaruhi mekanisme erosi yang dapat dijelaskan. Jadi, bentuk dari erosivir ini sendiri yang terjadi pada pada permukaan itu dipengaruhi oleh beberapa hal ini yang tadi saya sebutkan mengenai sudut tumbukan, partikel pengikisan, kecepatan tumbukan, material, dan ukuran partikel pengikisan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pada liquid particle. Nah, untuk mekanismenya sendiri, mekanisme terjadinya erosivir itu terbagi atas dua. Jadi, mekanisme yang terjadi ketika partikelnya itu berbentuk padat dan juga partikelnya berbentuk liquid. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mekanisme pada liquid particles. Di sini merupakan di sebelah kanan tuh ada gambar yang dimana ini merupakan skema terjadinya proses liquid particle atau erosivir yang terjadi pada liquid particle. Jadi di sini ada suatu partikel dalam bentuk cairan yang kemudian dia bersentuhan dengan adanya dia mempunyai velocitas yang tinggi. Yang pertama, jadi si cairan ini mempunyai velocitas yang tinggi, kemudian dia akan bersentuhan dengan adanya permukaan yang menyebabkan stres sehingga menyebabkan adanya cracking. Cracking ini kemudian terbawa dalam suatu cairan tersebut. Nah, mekanisme umumnya itu adalah suatu cairan dengan velocitas yang tinggi bersentuhan dengan suatu permukaan padatan. Kontak antara cairan permukaan ini menyebabkan ada beban atau stres yang menyebabkan crack pada permukaan yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada hubungannya dengan kecepatan. Jadi apa hubungan dari si erosivir dengan adanya kecepatan? Pada kecepatan yang rendah, material yang aus mula-mula menjadi kasar secara merata, kemudian dia membentuk suatu kawah. Jadi kalau misalnya pada kecepatan yang rendah, pada velocity yang rendah, maka material yang aus ini mula-mula dia akan menjadi kasar. Tapi kasarnya ini
dia secara merata, jadi terdistribusi pada permukaan yang sama, kemudian dia membentuk suatu kawah. Nah, kawah inilah yang menyebabkan adanya perpindahan material. Nah, kalau misalnya pada kecepatan yang tinggi atau velocity yang tinggi, dia akan langsung terbentuk lubang pada material yang halus karena menabrak tetesan. Karena dia mempunyai kecepatan yang tinggi sehingga laju untuk terbentuknya suatu kawah yang menyebabkan ada perpindahan partikel itu akan menjadi semakin cepat. Nah, baik dengan kecepatan rendah dengan kecepatan tinggi, material itu dihilangkan dalam bentuk kawah dan kemudian membentuk bibir dengan membentuk lubang, dan lubang itu sehubungan dengan kecepatan cairan. Jadi, kecepatan pembentukan lubang ini berhubungan atau sejalan dengan adanya kecepatan dari cairan itu bertumbukan dengan suatu permukaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme dari solid particle. Nah, untuk solid particle ini sendiri ada beberapa cara mekanisme yang terjadi pada permukaan padatan. Jadi di sini mekanisme pada solid particle ini maksudnya adalah suatu permukaan itu bertumbukan dengan partikel padatan. Jadi contohnya tadi kalau misal dalam skala industri adalah ketika pisau turbin itu bertabrakan dengan adanya batu bara yang terbawa oleh uap dari turbin tersebut. Nah, di sini kita jelaskan pertama-tama tadi akan jelaskan dari yang pertama A. A ini merupakan abrasion. Abrasion ini apa? Abrasion ini merupakan suatu fenomena erosifер yang terjadi disebabkan karena partikel pengikis berbenturan dengan permukaan dengan sudut yang rendah menyebabkan robeknya permukaan material yang terkena partikel pengikis. Jadi di sini abrasion ini adalah suatu jenis erosifер yang terjadi pada partikel padatan di mana dia bertabrakan dalam sudut yang kecil sehingga menyebabkan robek pada bagian partikel permukaannya. Nah, abrasi material ini terjadi di daerah tumbukan yang menyebabkan retakan pada permukaan yang mengarah pada pembentukan puing-puing kehalusan. Nah, nanti dari tumbukan ini dia akan membentuk suatu puing-puing kehalusan. Inilah yang terjadi ketika erosifер dalam segi ini adalah abrasion terjadi. Kemudian ada fatigue. Fatigue ini adalah suatu jenis erosifер pada partikel padat yang disebabkan karena partikel pengikisan berbenturan dengan permukaan pada suhu tumbukan yang sangat tinggi. Kalau tadi dalam abrasif, dia mempunyai sudut yang kecil. Kalau misalnya di fatigue, dia mempunyai sudut yang besar, sehingga sudut tumbukan yang sangat tinggi dan kecepatannya sangat rendah. Jadi di sini kalau di fatigue ini, dia sudut tumbukannya itu tinggi, tapi kecepatannya rendah. Daerah tumbukan oleh partikel pengikis telah mengalami tegangan yang tidak sesuai dengan deformasi plastis karena kecepatan tumbukan yang rendah dari partikel pengikis yang menyebabkan kelelahan permukaan. Jadi kalau fatigue ini dia karena dia tumbukan yang terjadi pada sudut yang besar, kemudian dia kecepatan yang rendah, dia hanya menyebabkan kelelahan pada permukaan. Jadi retak pada permukaan tapi belum mencapai terjadinya erosifер. Nah, kalau misalnya erosifer ini pada fatigue dia mempunyai laju yang rendah karena membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk terjadinya erosifer atau pengikisan dari permukaan. Selanjutnya adalah plastic deformation. Nah, kalau plastic deformation ini, mekanisme ini terjadi ketika tumbukan partikel pengikis berada pada kecepatan yang sedang dengan sudut tumbukan yang tinggi. Nah, kalau dari tadi, fatigue ini kan dia sudut tumbukannya juga tinggi, tapi kecepatannya itu rendah. Kalau misal di plastic deformation, kecepatannya itu sedang dengan sudut tumbukannya sama dengan fatigue, yaitu tinggi. Untuk material yang ductile, benturan ini menyebabkan deformasi plastis pada permukaan yang menyebabkan puing-puing kehalusan. Namun untuk material yang getas akan terjadi bentukan retakan dengan puing-puing kehalusan yang besar di permukaan. Jadi di sini maksudnya adalah ketika suatu padatan itu berbenturan dengan suatu permukaan, tapi permukaannya ini plastis atau dia mudah untuk berubah itu, tapi tidak akan menyebabkan keretakan. Itu contohnya adalah plastik misalnya, dia akan menyebabkan membentuk puing-puing kehalusan. Tapi kalau misalnya material permukaannya ini dia getas atau dia itu padat, dia akan membentuk retakan sehingga puing-puing kehalusan yang besar di permukaan jadi akan mengalami keretakan gitu. Bedanya itu. Jadi
bergantung kembali pada bagaimana permukaan dari material yang ditabrak oleh si partikel-partikel dari padatan tadi. Selanjutnya adalah surface melting. This mechanism is caused when the eroding particle impact the material surface at very high velocity and high impact angle. Nah, di sini terjadi adalah suatu erosive wear juga yang terjadi karena disebabkan adanya kecepatan yang sangat tinggi dari partikel padat tadi dengan high impact angle-nya juga atau sudutnya itu juga tinggi. This lead to the condition where the melting point of material surface is lesser than the impact temperature, leading to severe damage on the surface. Jadi di sini mengatakan bahwa kondisi ini adalah kondisi di mana titik leleh dari suatu permukaan material itu lebih kecil daripada temperatur impact-nya atau temperatur akibatnya yang menyebabkan adanya kehancuran yang cukup parah pada permukaan. Itulah surface melting. Selanjutnya ada macroscopic impact by erosive wear. Macroscopic impact by erosive wear ini adalah dampak makroskopik dari kawasan erosif yang meliputi pelelehan permukaan material, aliran superplastik, pembentukan puing-puing kawasan dalam jumlah besar, dan lain-lain. Hal ini sebenarnya disebabkan karena ukuran partikel pengikis ini besar yang berdampak pada permukaan material. Nah, kalau misalnya tadi kita mempunyai dampak dari di mana partikel padatan ini masih digolongkan mikroskopis, kalau yang ini merupakan dampak makroskopis, di mana nanti dampak dari pengikisannya juga cukup besar karena partikel yang bertumbukan dengan permukaannya juga besar. Yang terakhir adalah microscopic impact. The microscopic impact of the erosive wear include the disruption of the crystal structure lattice of the material surface. Nah, di sini maksudnya adalah microscopic impact ini kita tinjau dari skala mikroskopiknya sendiri. Di dalam skala mikroskopiknya ini berarti dalam skala atom. Dalam skala atom, di sini erosive wear itu terjadi dengan adanya pemindahan disruption, itu ada partikel secara atom yang kemudian bertumbukan dengan adanya atom yang terdapat pada permukaan yang menyebabkan adanya perubahan struktur kristal. Tuh. Jadi inilah microscopic impact. Oke, itulah materi yang akan saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada Alia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang erosive wear. Kausan erosif dapat didefinisikan sebagai degradasi material akibat tumbukan partikel antara permukaan logam dengan partikel erosif yang keras dan bergerak dengan kecepatan yang signifikan. Akibatnya, bagian permukaan tersebut akan berdeformasi, plastis, dan terkelupas. Sistem teribo yang mengalami kausan erosif dapat dicirikan sebagai sistem terbuka. Dalam sistem seperti itu, badan perhitungan terus diganti. Fitur lain adalah bahwa kausan badan kontak tidak penting. Penelitian. Pada penelitian corrosive wear performance of single layers CRN coating on IC 304 stainless steel in seawater centrifugal pumps using steady state analysis. Tahap yang digunakan yaitu pertama, pemotongan berlian. Sampel untuk pelapisan disiapkan sesuai standar pengujian spesifikasi dengan bantuan pemotongan berlian. Kedua, pemulasan cermin menggunakan Metasurf 250 grinder polyser. Kemudian sampel yang tidak dilapisi dipoles cermin menggunakan Metasurf 250 grinder polyser. Ketiga, pembersihan menggunakan aseton. Kemudian, sebelum pelapisan, sampel dibersihkan dalam aseton dan kemudian keempat, pengeringan menggunakan pravakum. Kemudian sampel dikeringkan dalam pravakum. Selanjutnya, pelapisan dengan bantuan bubuk CR murni. Pelet yang digunakan untuk pelapisan disiapkan dengan bantuan 99,5% bubuk CR murni yang diperoleh dari M/S. Selanjutnya, pengendapan menggunakan vakum tinggi. Proses pengendapan uap internal di dalam suhu tinggi
suhu vacuum box center model BC300. Yang terakhir, pelapisan utama menggunakan stainless steel. Digunakan untuk membuat lapisan tunggal, karomium nitrida dilapisi IC304 stainless steel dengan berbagai lapisan. Baik kekerasan maupun kemampuan pengerasan kerja dari pelapisan tergantung pada proses persiapan sampel, penggilingan sampel, pembalasan, pembersihan efektif, dan lain-lain. Dan kondisi pelapisan seperti besarnya vakum dikembangkan dan suhu. Peningkatan ketebalan lapisan menyebabkan penurunan tingkat kausan. Pengamatan yang mirip dengan ini untuk analisis steady state sementara bekerja pada panduan aluminium berlapis, karomium nitrida, yang diperkuat oleh berbagai persentase granit, uji korosif, dan stainless steel SS316L, baja karbon IC1020, dan nikel aluminium perunggu NaB, dan menemukan bahwa meningkatnya kecepatan dan konsentrasi pasir menghasilkan massa yang lebih tinggi tingkat suhu. Baiklah, sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baiklah, terima kasih.